Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana teman-teman hari ini? Apakah hari yang menyenangkan Senin pagi ini? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, karena biasanya kalau Senin pagi itu, apalagi jam 7, itu adalah hal yang tidak menyenangkan. Kalau saudara bilang senang, Alhamdulillah. Semoga ini bukan karena sebuah terpaksa menjawab, tapi karena ini adalah sebuah kesadaran bahwa memang kuliah pendidikan kewarganegaraan pada pertemuan ke-10 ini yang mau membahas tentang wawasan Nusantara, ini adalah menarik bagi saudara untuk mengikutinya. Ya, wawasan Nusantara ini kan berbicara Indonesia itu memang sangat luas. Tidak cukup wilayahnya, tapi di situ juga banyak kepulauan. Jadi tidak satu daratan, tapi banyak kepulauannya. Kalau dihubungkan dengan pemerintahan, selanjutnya terbagi ke 34 provinsi. Pada awal kita melihat pada Orde Baru sekitar masih 27, 26. Dalam perkembangannya pasca reformasi ada penambahan provinsi. Kabupaten pun juga selalu bertambah pada seiring perjalanan pemerintahan. Kecamatan, desa, atau kelurahan juga semakin bertambah. Maka ini menunjukkan bahwa memang Nusantara kita, Indonesia, itu sungguh luas. Permasalahannya adalah bagaimana kita dari berbagai ragam itu bisa menjadi bagian dari Indonesia dan bisa mengikutinya. Karena kalau tidak, coba bayangkan, orang-orang di Papua itu ya, mereka belum bisa atau hadir di pusat pemerintahan DKI Jakarta. Jadi, mungkin juga ini bukan hanya orang Papua saja. Orang-orang di luar Pulau Jawa, bahkan di Jawa pun, itu belum tentu bisa hadir di Jakarta, ibu kota pemerintahan. Tetapi yang hebatnya adalah mereka semuanya mematuhi aturan untuk menjadi bagian dari Indonesia atau ya semua pemerintahan dikendalikan dari Jakarta. Seandainya itu tidak dipatuhi, yang terjadi adalah kemungkinan contoh Papua atau berbagai kepulauan atau pemerintahan yang ada, mungkin mereka akan berjalan sendiri-sendiri. Pernah memang dalam sejarah kita menjadi Republik Indonesia Serikat, jadi kalau dalam bahasa sekarang provinsi, kalau dahulu itu adalah semacam negara bagian, itu berjalan seperti itu. Jadi ketika kemerdekaan pada 17 Agustus 45 itu sudah dikumandangkan, diproklamasikan, maka seluruh Nusantara itu menjadi bagian dari Indonesia dan mengikutinya. Pasti ada aturan untuk pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan untuk pemerintahan daerah. Semuanya ada aturannya masing-masing. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa pemerintahan daerah, meskipun pada saat ini dalam prosesnya untuk mendapatkan pemimpin harus pilkada langsung, harus dipilih rakyat secara langsung. Hal ini yang berbeda dengan pada pemerintahan Orde Baru dahulu.
pemerintahan provinsi relatif menjadi atau ditunjuk oleh pemerintah pusat. Jadi, tidak ada semacam kontestasi yang terbuka, meskipun antara pola lama dan pola baru ada plus minusnya. Tapi intinya bahwa ada sebuah pemerintahan yang pada saat ini dipilih secara langsung, tetapi harus patuh terhadap pemerintahan pusat. Nah, berbicara kemerdekaan, itu harus dipertahankan. Bahkan saudara sebagai generasi muda harus mengisi kemerdekaan tersebut. Kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para founding fathers kita. Berbicara hakikat wawasan Nusantara, maka ada 4 hal yang perlu dijadikan bahan perbincangan kita. Pertama, tentang fungsi pertahanan keamanan. Jadi fungsi pertahanan keamanan itu adalah menjadi bagian satu kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalkan ada yang mengancam terhadap keberadaan pemerintahan daerah yang ada di Aceh, karena mereka paling dekat dengan luar negeri, ataupun yang dekat dengan, taruhlah, teman-teman Kalimantan yang berbatasan dengan Filipina, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini. Mereka kan merupakan sehari-hari hidup berseberangan dengan pemerintahan lainnya. Kalau hal itu dibiarkan, maka sangat mungkin mereka selanjutnya tertarik untuk menjadi bagian dari pemerintahan lain. Contoh, saudara kalau melihat di Kalimantan yang berbatasan dengan Filipina misalkan, ataupun yang Sulawesi yang berbatasan dengan negara lain, ataupun yang di Sumatera juga yang berbatasan dengan yang dekat dengan Singapura misalkan. Itu kan bagi mereka yang belum pernah hadir di Jakarta dan disapa bahkan diberi sesuatu oleh negara lain, itu kan menjadi ancaman mereka berbalik, tidak menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi sebaliknya. Atau bahkan pada suatu saat ada semacam, kalau dalam bahasa dahulu penjajahan, sekarang ada kemudian pemaksaan mereka untuk menjadi bagian dari Filipina atau Thailand atau Malaysia ataupun Papua Nugini dan lain sebagainya. Itu semuanya yang mempunyai tanggung jawab adalah pemerintahan pusat. Jadi pemerintahan pusat mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana mereka aman dari ancaman tersebut semuanya. Kemudian fungsi ekonomi. Jadi berbicara wawasan Nusantara dalam hal perekonomian, maka semuanya harus diperhatikan. Kalau tidak, sangat mungkin bagian dari Nusantara itu akan terganggu, terkoyak. Contoh, di Jawa makmur, di luar Jawa agak kesulitan makan. Karena di Jawa tanahnya subur, di luar Jawa mungkin ada beberapa yang tidak subur. Hal itu kalau pemerintahan pusat tidak mampu untuk mengelola, begitu juga pemerintahan daerah tidak mampu untuk berkomunikasi dengan baik, maka ini menjadi ancaman terhadap keberadaan wawasan Nusantara. Kemudian yang ketiga adalah tentang fungsi sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi wawasan Nusantara di sini adalah bagaimana seluruh rakyat di Indonesia itu mempunyai hak yang sama. Kalau dalam bahasa Undang-Undang Pendidikan sekarang, semua belajar sampai 12 tahun wajib belajar, maka hal ini juga harus diberlakukan ke semuanya. Tidak hanya di daerah yang mungkin dekat dengan kekuasaan.
mereka yang terpencil di daerah perbatasan atau di puncak gunung, taruhlah di Timika, itu semuanya harus mendapatkan fasilitas yang sama. Kemudian fungsi politik yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kebaikan abadi, dan keadilan sosial. Jadi, ya semuanya itu bisa terlibat dalam proses fungsi politik. Fungsi politik di sini tidak cukup hanya pada waktu 5 tahun sekali ada proses election atau pemilu. Tetapi ada dalam setiap saat memberikan sumbangsih bagaimana terkait dengan ketertiban dunia ataupun pelaksanaan perjalanan demokrasi yang ada di daerah itu bisa berjalan dengan baik. Itu 4 hal yang menjadi hakikat dari wawasan Nusantara yang sekali lagi hankam ekonomi, sosial, dan politik menjadi perhatian utama pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah atau sebaliknya. Tidak cukup pada pemerintahannya, juga orang-orang yang ada di dalamnya. Intinya bahwa itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Berbicara negara kita memang kondisi geografis negara itu seperti yang kita sampaikan tadi, luar biasa. Kalau saudara misalkan yang suatu saat mendapatkan amanah, kita nggak ngerti ya. Pak Jokowi itu tahu-tahu kemudian sekarang mendapatkan amanah untuk menjadi presiden. Pak SBY pernah menjadi presiden. Pak Soeharto pernah menjadi presiden. Padahal mereka pada awalnya itu bukan orang yang luar biasa. Pak Jokowi ya seorang yang pernah kuliah di Jogja, selanjutnya berbisnis, selanjutnya tahu-tahu kemudian diberi amanah wali kota, Gubernur DKI, dan selanjutnya menjadi presiden. Pak SBY yang orang Pacitan, ya Pacitan itu kalau saudara melihat kan orang kampung halaman yang bukan sesuatu kan, tetapi pada suatu saat negara memanggil dia dan kemudian memberikan amanah untuk menjadi presiden. Begitu juga yang lain. Intinya bahwa siapa tahu kemudian di ruangan ini suatu saat juga mendapat panggilan untuk menjadi orang hebat nomor 1 ataupun minimal istrinya lah. Teman-teman tertarik nggak gitu-gitu untuk mendapat amanah begitu? Halo? Seandainya misalkan suatu saat Andin itu kemudian menjadi wali kota begitu, atau menjadi bupati begitu, itu hal yang menyenangkan atau hal yang bagaimana Andin? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Tapi karena perlu tanggung jawab yang berat, jadinya tingkat menyenangkannya juga diimbangi dengan tanggung jawab itu. Angeli mungkin nggak Angeli suatu saat menjadi gubernur Jawa Timur? Mungkin saja Pak, tidak menutup kemungkinan. Mungkin saja, betul. Karena orang Jombang pernah menjadi gubernur Jawa Timur. Pak Imam Utomo kan orang Jombang dan selanjutnya menjadi gubernur Jawa Timur. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi dengan masa depan kita. Kita tugasnya adalah memproses kehidupan kita, dan selanjutnya kalau mendapatkan amanah ya dijalani, karena ya berbicara sebuah kepemimpinan dalam wawasan Nusantara itu merupakan bagian yang perlu diaktualisasikan oleh semua pihak. Kalau memang dia sudah dipanggil oleh negara, maka tidak akan ada yang bisa menghalang-halangi. Meskipun misalkan pada saat ini Pak Jokowi itu menjadi presiden, ada yang suka, tidak suka, khususnya yang tidak suka, tetap beliau menjadi presiden. Atau sebelumnya Pak SBY banyak yang tidak suka, tetap beliau menjadi presiden. Begitu juga selanjutnya. Jadi berbicara wawasan Nusantara yang 4 berhakikat tadi, selanjutnya kita berbicara kondisi geografis negara kita. Ya, kita mempunyai 17.559 pulau yang seandainya suatu saat, kita nggak ngerti ya,
Zahrotun menjadi presiden misalkan, itu harus mengamankan 17.559. Bagaimana Zahrotun kamu bisa mengamankan seluruhnya itu? Ada 17.559. Bagaimana cara mengamankan supaya pulau-pulau itu tidak diambil oleh negara lain? Ada ide, Zahrotun? Dengan mempercayakan menteri yang saya sudah beri amanah, Bapak. Oke, jadi segera saja dekat-dekat kepada Zahrotun. Siapa tahu kemudian suatu saat beliau jadi presiden betulan, nanti akan direkrut menjadi menterinya Zahrotun. Kan sekarang kan belajar menjadi PJ. PJ itu kan orang yang nomor 1 di kelas. Dan suatu saat siapa tahu kemudian menjadi orang nomor 1 di negara kita. Kemudian tentang itu kondisi geografis yang luar biasa, 17.559 pulau, dan berbicara samudra kita cukup luas kekayaannya. Hampir setiap hari ada ancaman terkait dengan para nelayan asing. Jadi ikan-ikan di laut kita itu kan banyak sekali. Orang pasti tertarik karena apa? Negara kita adalah negara yang penuh dengan laut. Di situ tanpa kita menanam ikan itu banyak. Dan itu menjadi kekayaannya negara. Kalau itu dicuri oleh orang lain, maka menjadi bahaya. Maksudnya bisa mengurangi terkait dengan apa yang menjadi kepemilikan negara. Itu terkait dengan wawasan Nusantara pada pertemuan kali ini. Intinya bahwa saudara yang sangat beragam, ini di kelas ini, kalau yang sekarang ini yang hadir, berbagai daerah yang ada, meskipun yang paling dominan adalah Jawa Timur, tetapi sebetulnya kalau berbicara wawasan Nusantara adalah untuk seluruh Nusantara. Dan mahasiswa diberi mata kuliah untuk wawasan Nusantara ini supaya pandangannya, cara berpikirnya itu terbuka bahwa kita mempunyai daerah yang sangat luas dan itu semua perlu untuk tidak cukup pada yang bersangkutan, pemimpin maksudnya, tapi seluruhnya harus terakomodir, seluruh rakyat bisa menikmati kehidupannya tanpa ada penjajahan gaya baru. Semoga ada manfaat, semoga bisa menjadi motivasi saudara dalam merancang masa depan saudara, dan yang paling baik adalah proses pembelajaran PKN pertemuan 10 adalah sebuah proses untuk meraih cita-cita saudara, khususnya pada saat ini berhubungan dengan wawasan Nusantara. Terima kasih, ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak Agus. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.